Bismillah, kita lanjut. Kita sudah buat yang kayak gini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian fitur ini, fitur utama kami ini. Caranya silahkan dibuka VS Code nya. Setelah itu kita akan buat sebuah section baru. Section. Terus di sini kita kasih ID dia. ID Features. Tapi jangan besar, kecil aja. Features kayak gini. Nah, dalamnya seperti biasa kita kasih dia container. Tapi sebelum itu kita kasih kelas dulu aja, biar nanti ada jarak, biar nggak mepet-mepet sama atasnya. Jadi mungkin kita kasih padding top, tapi kayaknya langsung aja padding aksis horizontal. Jadi P5, PY5, padding Y5. Kurang besar ya? Saya besarin. Nah, dah ya. Kebesaran. Bentar. Oke, di sini. Setelah itu kita kasih dia container. Nah, container di sini beda ya, teman-teman. Container kalau misalnya kita container CSS biasa, itu kontainernya cuma sekedar nama, teman-teman. Tapi kalau misalnya container di sini dia ada kayak fungsinya itu adalah sebagai wadah yang memang khusus gitu. Setelah itu di bagian sini ada tulisan fitur utama kami ini. Kita Ctrl C aja. Oh ya, biasanya kan kita pakai A2 gini. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Bootstrap, itu coba di sini ada. Kalau teman-teman ke Bootstrap terus cari misal mana, ntar ya. Mana ya? Oh, ini. Nah, kan biasanya kayak gini kan. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai Bootstrap, mungkin ada yang lihat sudah explore sendiri. Nah, kita bisa pakai ginian. Walaupun pakai tag P terus di kelasnya, tapi kalau misalnya dikasih H2 itu sama dengan kita pakai tag H2. Kita coba praktek pakai itu aja ya. Nah, kita pakai P nyoba nih. Terus kita kasih dia kelas H2. Nah, kayak gini teman-teman. Terus kita kontrol V yang tadi kita copy dari websitenya. Kalau teman-teman tidak bisa ngopi itu ya, tulis saja. Terus emotnya bisa cari di WA. Kita coba lihat. Sama ya. Secara ukuran sama, cuman warnanya beda. Oh ya, terus ini juga di tengah. Jadi kita bisa kasih dia text center seperti yang di atas. Text center kayak gini. Kemudian kita kasih dia warna abu-abu itu. Kita sudah belajar ya kemarin. Warna abu-abu, warna abu-abu kayak gini itu apa namanya? Secondary. Kita murojaah lagi. Kita lihat lagi ke belakang. Nah, ini kalau teman-teman cari nih secondary itu mewakili abu-abu. Jadi kita bisa kasih langsung tag secondary, kita text secondary kayak gini. Kalau kita lihat hasilnya, oke ya, sama ya warnanya. Oke, setelah itu kita akan nyoba buat kartunya, teman-teman. Kartu kayak gini. Nah, ini gampang, teman-teman tinggal ke Bootstrap terus cari card. Card gak ada, berarti kita cari ke komponen. Kartu di komponen seingat saya. Nah, ini card. Kemudian cari yang sama kayak gini. Apa ini? Jadi ada judul, ada deskripsi, ada tombol. Kita cari ya. Kayaknya ini deh. Oh, bukan, fiturnya nanti nggak sama. Nah, ini bener gak? Ini ya, sama kan? Nanti tinggal dikasih text center aja. Kita copy dari ini. Ini kan ada dua, nggak apalah. Apa ada yang lebih persis ya?
Ini kayaknya gak apalah. Oh iya, kita pakai ini aja, kita copy. Kemudian teman-teman kembali ke kodenya, kemudian di bawah fitur itu P nya itu kita Ctrl V, terus kita format dokumen biar rapi. Nah ini bisa kita kasih spasi, nah kayak gini teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Oke ya, dah ya, sama. Cuman karena di sini 3 nih, di sini 3 kan, tapi kan di sini kita punya 2. Itu caranya tinggal kita tambahin. Nah ini kita Alt Shift bawah, kemungkinan ada 3. Oke ya, ada 3. Kak, kok ini ada di bawah? Di contohnya kan di samping gitu ya. Nah ini gampang teman-teman, seperti yang kita pernah bahas sebelumnya. Jadi Bootstrap ini bantu kita buat layouting dia, grid. Jadi bagi layar nih jadi 12 bagian. Kalau teman-teman perhatikan di sini dibagi jadi 2 bagian, 6 sama 6, 12 full ya. Jadi kalau misalnya kita pengen ada 3 item atau 3 card, ini tinggal ganti berapa yo? Perkalian berapa ini berarti? 4 kali 4 dah, 3 kali berapa yang hasilnya 12 gitu ya, 4. Ini juga 4. Coba kita cek. Oke, 3. Oke. Sekarang ya tinggal dikasih yang namanya text center. Bener. Ini pakai sip. Kita kasih text center di sini aja, di sini. Text center, sama atasnya juga kita kasih text center. Terus kita kasih text center. Nah kayak gini. Oke ya, sama cepet ya. Nah sekarang kita sesuaikan apanya ya, sesuaikan warnanya teman-teman. Pertama ini warna itu, warna apa ini? Warna hijau. Kita coba lihat yang warna hijau apa di sini. Teman-teman bisa ke color, bukan color yang di customize ya, kurang lengkap itu. Teman-teman cari di utilities, terus teman-teman cari colors. Nah kayak gini. Oke sih. Kemudian cari yang warna hijau. Nah teks sukses bisa. Yang pertama apa sih? Hijau ya, bener, teks sukses. Berarti teman-teman bisa kasih dia tulisan teks sukses gitu aja. Oh ini buat final project ya? Mana? Nih teks sukses. Ini kita Ctrl C. Yang atas itu yang ini teman-teman, yang spesial. Nah ini Ctrl V di sini. Kita lihat hasilnya. Hijau ya. Tulisan deskripsinya tetap hitam, tapi tombolnya jadi hijau. Tapi dia pakai outline teman-teman. Outline itu berarti di ntar ya. Teman-teman ke sidebar lagi. Mana kemarin kita sudah nemu ya? Background. Nah ini kita cari outline teman-teman. Cari aja outline style. Nah nih enggak, kok nggak ada ya? Ntar ya teman-teman. Di button sini kayaknya. Terus dia pengen warna hijau outline. Kita cari, sabar teman-teman. Nah ini nih kan outline sebenarnya tinggal tambah aja lah. Sukses BTN sukses ini teman-teman copy. Di bagian A nya ini kan ini BTN primary. Nah ini diganti sukses teman-teman. Sukses kayak gini teman-teman.
udah jadi hijau. Cuman kan di sini itu ya backgroundnya doang, tapi garis bordernya itu warna hijau. Bordernya doang, garisnya apa, backgroundnya putih tapi background apa, bordernya warna hijau. Itu jadi kita tinggal tambah ini outline kayak gini. Bener gak? Kita coba lihat ada D-nya nggak ya. Nah kayak gini udah ya. Setelah itu sama biru itu apa ya, ke bagian colors di utility. Ini aja info. Jadi kalau misalnya biru itu info, biru muda itu ya, bukan biru terang. Kalau biru terang primary. Ini berarti apa, info, tapi kita tambahi kata apa namanya, outline. Nah kayak gini. Ini juga di bagian sininya kita kasih teks info. Nah kayak gini. Setelah itu kita hijau apa, ini kuning itu warning teman-teman. Kalau nggak percaya nih, warning ya. Teks warning kayak gini. Dan di BTN primarinya kita kasih outline warning. Kayak gini. Kalau kita lihat, oke sama ya. Cuman kayaknya jaraknya kurang. Jadi di bagian sini fitur utama kami ini kita tambahi paddingnya. Fitur utama kami. Nah ini kurang padding teman-teman. Kita kasih PY biar atas bawah. Misal kita kasih 3 atau 5 dah, biar banyak. Kalau kelebihan nanti kita tambahin, kurangi, sorry. Kayaknya atasnya kelebihan ya. Ya enggak, atasnya kebanyakan. Jadi margin bottom aja kita bisa pakai yang namanya PB. Nah, kita lihat. Oke, apa? Oke, lanjut. Kita akan ke bagian yang sini, ke apa itu bootstrap. Yang ini tentang inilah, about nih, tentang. Nah, silakan teman-teman ke codingannya lagi. Setelah itu bagian bawahnya ini kita buat section baru. Section kayak gini. Terus kita kasih ID dia. ID-nya about kayak gini. Kemudian kita kasih kelas. Langsung aja biar standar PY5, oke? Setelah itu kita kasih kontainer seperti biasa. Setelah itu kita akan bagi halamannya ini jadi 2. Ini jadi 2. Pertama bagian kiri sama bagian kanan. Nah, caranya sama kayak yang di atas ini. Kita bakal kasih dia call SM4. Nah, tapi kita akan, tadi kan kayak kurang dijelasin ya. Kita akan jelasin dia di bagian kolom. Nah ini dia punya sistem layouting yang sangat membantu. Kita akan bagi dia jadi 2 bagian. Nah kayak gini nih. Kayak gini. Kita bisa copy aja deh. Copy gak ya? Copy aja yang ini. Nanti terus kita tinggal hapus 1. Coba ya. Kita Ctrl V, kita format dokumen, kita lihat hasilnya. Nah ini ada 3 tuh, 2, 3. Kita cuma butuh 2. Jadi kolom yang ketiga ini kita hapus. Nah karena sudah dihapus, kita lihat hasilnya lagi. Oke, udah ada 2 ya. Pertama kita akan kasih tulisan ini, apa itu bootstrap bla bla bla. Apa itu bootstrap, kita pakai H2 biar sama kayak yang di atas. Di sini kita ganti pakai H2 tab V. Nah gini. Terus kita kasih dia colornya primary, class text primary. Kita lihat hasilnya. Oke, kurang tebal ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, cara tebelinnya pakai apa? Text bold, bener. Kok text bold bukan?
font weight bold. Nah kayak gini. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, oke, jadi lebih tebal ya. Setelah itu di bagian sininya, Bootstrap adalah framework CSS bla 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 ini. Ini kita bisa Ctrl C. Ini beda ya ukurannya, jadi kita bedakan tagnya. Nah, kita Ctrl V aja. Ctrl V. Nah, ini P-nya kita kasih kelas. Kita samakan aja kayak yang di atas. Yang ini. Jadi kita pakai len. Karena kalau misalnya pakai P biasa dia kurang besar, cuman kalau misalnya kita pakai H berapa gitu kebesaran. Jadi kita pakai len aja biar dia lebih menonjol gitu. Oke ya. Kita lihat. Oke, sip. Setelah itu tulisan bawahnya ini kita Ctrl C. Kita pakai P, Ctrl V. Oke, cuman karena kita bisa pakai biar dia agak abu-abu gitu ya, kita pakai yang namanya text muted, warna biar agak abu-abu, itu pakai text muted. Jadi teman-teman bisa export lah, text muted kayak gini. Kita lihat hasilnya. Oke ya, sama. Nah sekarang kita pengen dia rata kiri. Jadi apa yuk? Pakai apa yuk? Benar, kita coba dulu ya. Kita coba di sini deh, misal call yang ini. Text center, bukan text center, berarti text start. Nah, sudah ya. Sekarang tinggal kita kasih gambar. Gambarnya saya kasih ini, saya pakai SVG ya. Jadi teman-teman linknya bisa cari di gambar apa di deskripsi link, atau kalau teman-teman punya gambar sendiri ya bisa pasang gambar sendiri aja. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sama ya. Cuman bedanya, ini warnanya ini beda sama kayak yang ini. Bukan putih, jadi pakai light ya. Yang atas kan pakai light, seingat saya. Ini kita kasih di bagian ini aja. Oke nih. BG like. Kalau kita lihat hasilnya. Dia ada garisnya juga nggak? Oh, nggak ada garisnya. Oh ya. Sekarang yang terakhir ini bagian navbar. Navbar, footer. Ini gampang ya teman-teman. Bisa semua kan ya? Tinggal kita buat section baru atau langsung aja pakai semantic footer kayak gini. Terus kita nggak usah, kita langsung pakai container. Atau kontainernya kita kasih sini aja ya. Kelas container. Terus kita kasih BG dark. BG dark, hitam. Oh ya, belum kita kasih ukuran. Kita kasih misalnya PY 2. Ini ada ya. Nah, kontainernya ini kita kasih dia fluid. Oke ya, ada kelihatan bawah. Atau kalau misalnya biar seragam ya teman-teman, biar gaya penulisan kodenya seragam, ini kita hapus. Kita bisa tambahi di bawahnya kelas container kayak gini. Nah ya, nggak usah pakai fluid, gak apa-apa. Nah ini pakai P aja. Setelah itu kita copy yang ini, Bootstrap sederhana bla bla bla. Ctrl C. Terus kita Ctrl V sini,
warnanya kita jadiin putih. Kelas teks LIGHT. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, tuh biar dia di tengah. Berarti pakai apa teman-teman? Text center, bener banget. Text center. Oke, dah jadi.